Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim dilahirkan di tempat yang sekarang dikenal sebagai kota Mosul, Irak. Kota ini merupakan pusat penyembahan bintang, bulan, matahari, dan mereka percaya bahwa benda-benda langit tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap takdir manusia. Selain itu, mereka juga menyembah berhala yang terbuat dari kayu, batu, atau bahan lain yang biasa mereka buat. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pemahat patung. Sebagai seorang anak, dia biasa duduk melihat ayahnya mengukir patung-patung ini dari batu. Kadang-kadang dia bermain dengan patung-patung itu. Dia mengetahui bahwa patung-patung itu bukanlah Tuhan yang patut disembah. Mereka adalah benda mati yang tidak bisa berbuat apapun. Kebencian kepada berhala ini meningkat seiring bertambahnya usia. Setiap kali dia pergi ke kuil bersama ayahnya, dia sedih melihat kaumnya masih menyembah berhala, bahkan juga mempersembahkan kurban untuk mencari pengampunan atas dosa-dosa mereka. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam pergi berjalan-jalan sembari merenung tentang Tuhan yang sebenarnya. Dia berjalan untuk waktu yang sangat lama, dan akhirnya dia sampai di sebuah gunung. Dia mendaki gunung tersebut, kemudian duduk dan mengamati benda-benda langit. Dia melihat langit, melihat bintang bersinar begitu indahnya, membuatnya bertanya-tanya apakah bintang itu adalah Allah. Tetapi setelah beberapa saat, bintang itu menghilang. Dia menyadari bahwa bintang itu bukanlah Allah, karena Allah sejatinya tidak akan pernah hilang. Kemudian dia melihat bulan yang sangat indah yang muncul dari belakang awan. Dia berpikir, apakah mungkin bulan itu adalah Allah? Namun setelah beberapa jam, bulan tidak lagi tampak di langit karena terbitnya matahari. Dia melihat matahari yang terang dan kembali berpikir, apakah ini mungkin Allah karena matahari itu lebih besar dan sangat terang. Tetapi pada sore hari, matahari pun akan terbenam. Saat itulah Nabi Ibrahim menyadari bahwa semua benda besar, indah, dan terang yang dilihatnya di langit bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengilhaminya bahwa Tuhan tidak akan pernah bisa diciptakan karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Nabi Ibrahim mengucap syukur atas bimbingan Allah kepada kebenaran. Allah telah memilihnya menjadi seorang nabi untuk membimbing umatnya. Peristiwa ini akan menjadi kehidupan baru bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun segera menyampaikan dakwah pertamanya kepada ayahnya yang bernama Tarih, yang merupakan keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk meyakini Allah. Dia meminta ayahnya untuk berhenti menyembah berhala. Ibrahim berkata dengan sopan dan lemah lembut kepada ayahnya bahwa dia sungguh khawatir akan azab yang akan diturunkan Allah. Lalu ayah Ibrahim marah mendengar perkataan anaknya yang dianggap telah berani menentangnya. Tarikh menganggap Ibrahim telah menghina berhala yang disembah para pendahulunya. Dakwah Ibrahim ditolak dengan keras oleh ayahnya, tetapi Ibrahim tetap berdiri tegak dan tenang. Dia rela diusir ayahnya demi keimanannya kepada Allah. Sebelum pergi, dia berdoa agar ayahnya diberi keselamatan dan ampunan dari Allah. Ibrahim sedih karena dia tidak berhasil menyelamatkan ayahnya dari perbuatan syirik. Dia kemudian pergi berdakwah kepada orang lain di wilayah kerajaan untuk membimbing mereka. Ibrahim alaihissalam pergi ke pasar dan berteriak kepada mereka bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berhala itu hanya sebuah patung yang tidak mempunyai kekuatan. Orang-orang di pasar menjadi sangat marah ketika mereka mendengar perkataan Nabi Ibrahim. Orang-orang mengancamnya untuk pergi, sehingga Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan pasar. Namun, Nabi memikirkan sebuah rencana untuk menunjukkan kepada mereka bahwa berhala-berhala itu bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Ibrahim mulai mengatur strategi untuk menghapus kebiasaan orang-orang dalam menyembah berhala. Suatu hari, ada perayaan besar di dekat tepi sungai, dan Nabi tahu bahwa semua orang di kota itu akan hadir di sana. Nabi menunggu sampai dia yakin bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa di kota itu. Dia kemudian mengambil kapak dan masuk ke dalam kuil, kemudian mulai menghancurkan semua berhala itu kecuali satu, yaitu berhala yang paling besar. Dia menggantungkan kapak tersebut di leher patung itu dan meninggalkan kuil. Ketika penduduk telah kembali ke kota, mereka terkejut melihat patung sembahan mereka telah hancur. Mereka marah dan mulai mencari siapa pelakunya.
Seseorang lelaki tua berkata bahwa Ibrahim pelakunya karena di pasar kemarin dia melihat Ibrahim berdakwah dan mencela berhala. Tak lama mereka membawa Nabi Ibrahim ke tempat kejadian untuk diadili dan juga dihadirkan seorang hakim. Penduduk ramai berkumpul menyaksikan pengadilan itu. Nabi Ibrahim datang dengan tenang. Dia tidak gentar menghadapi para penduduk yang sedang murka. Terjadi perdebatan antara penduduk dan Ibrahim. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami, Ibrahim? Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyalah kepadanya, jika mereka dapat berbicara. Semua orang yang mendengar perkataan Ibrahim tertunduk dan geram. Salah satu penduduk berkata, kau pasti tahu bahwa berhala itu tidak bisa bicara. Nabi Ibrahim tersenyum dengan raut wajah penuh kemenangan dan menjawab, lalu mengapa kau menyembah berhala yang tidak bisa berbicara dan tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun? Penduduk negeri itu hanya terdiam. Ibrahim puas bisa menyampaikan kebenaran. Pengakuan dari penduduk tadi sangat menggugah sebagian orang bahwa hanya Allah lah ya Tuhan sebenarnya, sehingga mulai tumbuh rasa keimanan kepada Allah. Namun sebagian besar penduduk lain bertambah marah. Mereka mengikat Nabi dengan rantai dan berkumpul untuk mendiskusikan bagaimana mereka akan menghukum Nabi. Mari kita bakar dia di dalam api, kata salah satu dari mereka. Mari kita buat api terbesar yang pernah ada dan lemparkan dia ke dalamnya. Semua orang berpikir itu adalah ide yang bagus. Penduduk negeri itu mulai sibuk menyiapkan api unggun raksasa. Mereka memilih lokasi yang jauh dari pemukiman. Mereka mulai menggali tanah sebagai tempat kayu bakar dan mengumpulkan kayu bakar dalam jumlah yang besar. Setiap penyembah berhala bersuka cita mengumpulkan kayu. Mereka ingin membalas penghinaan terhadap tuhan-tuhan mereka. Ibrahim dimasukkan ke penjara dan menunggu hari pelaksanaan hukuman. Raja Namrud, raja yang berkuasa saat itu, juga penasaran terhadap sosok pemberani. Raja khawatir kekuasaannya terancam olehnya. Sebelum dihukum, Ibrahim didatangkan ke istana. Dia memasuki istana dengan cara yang berbeda. Biasanya setiap orang yang akan masuk menghadap raja melewati pintu khusus. Pintu yang berukuran lebih rendah sehingga setiap orang yang datang akan membungkuk di hadapan Raja Namrud. Nabi Ibrahim memasuki pintu dengan berjalan mundur. Posisi wajah membelakangi pintu. Bagian punggungnya yang masuk terlebih dahulu dimasukkan agar Ibrahim tidak membungkuk kepada Raja Namrud. Raja berkata, fitnah apa yang telah kau sebarkan di negeri ini? Siapa yang kau sembah? Mengapa dia lebih layak engkau sembah? Siapakah yang mempunyai kekuasaan melebihi aku? Tidaklah engkau lihat, aku penguasa dan pengatur kerajaan yang luas ini. Semua perintahku dilakukan dan ditaati. Tidak ada yang membantah. Aku menetapkan dan membatalkan sesuatu sesuai kehendakku. Tidak ada dapat yang menghalangiku. Semua rakyat di negeri ini bergantung padaku. Raja menjajal begitu banyak pertanyaan kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, sesungguhnya aku tidak menyebarkan fitnah atau berita bohong. Aku membawa kebenaran. Aku menyuruh orang-orang agar tidak menyembah berhala dan hanya menyembah Allah. Tuhan yang menciptakan manusia dan alam semesta ini. Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Sesungguhnya patung-patung yang mereka sembah itu tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka. Raja menjawab lagi, aku juga dapat menghidupkan dan mematikan. Seseorang seharusnya menjalani hukuman mati, bisa aku batalkan hukumannya. Itu berarti aku dapat menghidupkan kembali orang yang seharusnya akan mati. Jawab raja dengan sombong. Tuhanku telah menciptakan matahari dan edarannya tidak menyimpang. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Jika kau berkuasa, ubahlah haluan terbit matahari dari barat ke timur. Raja terdiam karena dia tidak mungkin bisa melakukannya. Raja malu tidak bisa menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim. Lalu dia membiarkannya keluar dari istana. Sementara itu, orang-orang kafir terus menambahkan kayu selama berhari-hari, dan api semakin lama semakin kuat. Dikatakan bahwa api tumbuh begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa mendekatinya karena panas dan tinggi api.
Bahkan burung-burung pun tidak bisa terbang di atasnya. Banyak orang yang mendengar tentang kebakaran besar di Babilonia. Mereka pergi ke kota itu untuk menyaksikan kejadian ini. Tiba saatnya waktu yang ditunggu-tunggu orang-orang kafir. Mereka mengikat tangan dan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam dan meletakkannya di atas ketapel raksasa untuk segera melemparkan ke dalam api. Pada saat itulah seorang malaikat muncul di hadapan sang Nabi dan bertanya kepadanya, apakah dia mempunyai permintaan untuk dikabulkan. Nabi Ibrahim bisa saja dengan mudah meminta malaikat itu untuk menyelamatkannya dari api. Tapi dia tidak melakukannya. Dia berkata, "Aku hanya ingin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoiku." Seketika itu Allah segera memerintahkan api yang berkobar untuk menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilemparkan tepat di tengah-tengah kobaran api raksasa itu. Penduduk pun bersorak gembira. Namun mereka tidak menyadari keajaiban yang terjadi di dalam api. Mereka tidak dapat melihat kondisi Nabi Ibrahim yang sesungguhnya. Dia tidak cedera sedikit pun. Api tidak membakar tubuhnya, hanya tali pengikat tangannya saja yang terbakar. Nabi Ibrahim mengucap zikir memuji Allah dan bersyukur atas pertolongannya. Proses pembakaran berlangsung berhari-hari. Para penduduk yakin Ibrahim telah mati. Mereka sudah tidak sabar menunggu api itu padam. Mereka penasaran ingin melihat tubuh Nabi Ibrahim yang hangus terbakar api. Ketika api telah padam, sang Nabi berjalan keluar dari api tanpa luka bakar sedikit pun di tubuhnya. Semua orang terkejut melihat hal ini. Ini adalah sebuah mukjizat. Tuhannya Ibrahim alaihissalam pasti Tuhan yang benar, kata sebagian dari mereka. Namun sebagian besar dari mereka masih marah kepada Nabi karena telah menghancurkan berhala-berhala itu. Kegagalan pembakaran Ibrahim membuat Raja Namrud marah. Ditambah kabar adanya penduduk yang beriman kepada Allah semakin banyak. Raja Namrud menyuruh prajurit untuk mengawasi setiap gerak-gerik Nabi Ibrahim, yang membuat dakwah Nabi menjadi tidak bebas. Akhirnya, Nabi Ibrahim memutuskan hijrah ke negeri Syam dan meninggalkan negeri Babilonia. Di negeri Syam, Nabi Ibrahim berdakwah kepada para penyembah binatang. Di negeri itu pula dia menikahi wanita cantik bernama Sarah. Saat itu, musim kemarau panjang melanda negeri Syam. Kehidupan semakin sulit, sehingga Nabi terpaksa meninggalkan Palestina atau negeri Syam dan hijrah menuju Mesir bersama istrinya dan Nabi Lut yang merupakan keponakan Nabi Ibrahim. Mesir dipimpin oleh raja yang zalim dan suka merebut wanita cantik, tidak peduli masih lajang ataupun sudah bersuami. Raja membawa wanita yang diinginkan ke istana, termasuk Sarah, karena kecantikannya. Raja mencoba memegang tangan Sarah, namun tiba-tiba tangan raja menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan. Raja takut dan meminta Sarah memaafkannya. Lalu dia berdoa kepada Allah untuk menyembuhkannya. Kemudian tangan raja sembuh seketika. Raja menyadari bahwa Sarah bukanlah wanita biasa. Raja melepaskan Sarah kembali ke Nabi Ibrahim dan memberinya seorang budak bernama Hajar sebagai hadiah. Sarah kembali ke rumah. Nabi bertanya apa yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pelajaran kepada raja jahat itu, dan dia memberiku budak bernama Hajar, jawab Sarah. Bertahun-tahun berlalu, Nabi dan istrinya semakin lanjut usia dan belum dikaruniai keturunan. Sarah menyadari bahwa dengan usianya saat ini, dia tidak bisa melahirkan seorang anak. Jadi Sarah meminta Nabi untuk menikahi Hajar. Beberapa bulan kemudian Hajar melahirkan seorang putra bernama Ismail. Untuk menjaga perasaan Sarah yang cemburu dengan kehadiran Ismail, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail untuk pindah ke tempat itu. Kisah selanjutnya akan diceritakan di dalam bab Nabi Ismail. Bertahun-tahun berlalu, banyak hal terjadi di dalam kehidupan Nabi Ibrahim dan istrinya yang semakin tua. Suatu hari, ketika dia sedang duduk di luar rumah, mereka berdua kedatangan 3 malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka datang untuk menyampaikan kabar gembira bahwa Allah akan memberikan seorang anak laki-laki kepada mereka dan memberi nama Ishak. Para malaikat itu juga mengatakan kepada mereka bahwa anaknya nanti akan menjadi seorang nabi. Sarah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bagaimana mungkin aku akan hamil? Aku sudah sangat tua.
malaikat berkata, semua hal mungkin terjadi bagi Allah. Dan setelah beberapa bulan, Sarah hamil dan melahirkan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ibrahim menyelesaikan tugasnya sebagai Rasul pada usia 175 tahun. Nabi Ibrahim meninggal dunia dan dimakamkan di Palestina di samping makam Sarah. Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Halilullah atau sahabat kesayangan Allah dan bapak dari para nabi. Ajaran Nabi Ibrahim sampai sekarang masih kekal dan diamalkan umat Islam, yaitu pelaksanaan ibadah kurban.